Gencatan senjata antara Iran dan Israel yang diumumkan pada 24 Juni lalu menjadi titik balik konflik panas yang sempat mengguncang Timur Tengah. Di tengah ketidakpastian itulah sebagian WNI yang menempuh pendidikan di Iran memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Tapi tak sedikit pula warga Indonesia kita yang memilih tinggal atau tidak meninggalkan Iran. Malam hari ini kami akan mengundang mahasiswa di Iran yang memutuskan untuk pulang, yaitu ada Heri Supriyono dan ada Halimatu Sadiah, mahasiswi Indonesia yang memilih ini tetap berada di kota Qom, Iran. Selamat malam, Mas Heri. Mbak Halimah, selamat malam. Halimah, malam. Nah, kita sedikit Mbak, saya bukan mahasiswa. Iya, Mas Heri ini adalah pekerja ya Mas ya? Iya, iya. Oh, mahakarya berarti. Iya kan banyak menghasilkan karya kalau bekerja ya. Benar. Oke. Baik Mbak, kita ke Mbak Halimah dulu. Mbak, situasi di kota Qom saat ini berapa jam jarak antara Qom ke Teheran ini Mbak? Iya, jarak dari kota Qom ke Teheran itu kalau naik bus kota itu sekitar 2 jaman lah paling lama gitu. Kondisinya gimana Mbak di Qom itu sekarang? Kondisi di kota Qom ini normal-normal saja. Saya sempat juga melihat TK itu buka ya. Mereka keluar dan masuk dijemput orang tuanya juga. Cuma ini karena lagi ada peringatan Muharram, kota agak sepi. Dan mereka biasanya berkumpul kayak di rumah masing-masing atau di masjid atau di haram untuk memperingati kematian Husain cucu Rasulullah. Oke, Mbak izin, di sana sekarang jam berapa Mbak? Sekarang di sini sekitar jam 4:30 atau jam 4-an lah. Oh, sore ya? Oh, beda sekitar 2 jaman. Iya. Ya, nih Mbak, kan berita terbaru bahwasanya ada pengumuman gencatan senjata. Perasaan Mbak sendiri dan teman-teman di sana gimana Mbak dengan adanya gencatan senjata itu? Ya, alhamdulillah dengan adanya gencatan senjata, kami jadi bisa komunikasi lagi dengan keluarga karena dengan adanya perang kemarin komunikasi internet internasional itu dimatikan dan hanya bisa menggunakan internet lokal dan kami kesulitan untuk berhubungan dengan keluarga. Dengan adanya gencatan senjata, internet sudah makin dilonggarkan, jadi kami bisa berhubungan kembali dengan keluarga. Nah, berarti sedikit demi sedikit aktivitas sudah mulai pulih kembali ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah kalau di Qom dari kemarin sih normal-normal aja karena dia mungkin tidak mendapatkan serangan dari Israel. Oh, karena itu jadi berbeda dengan Tehran. Oh, jadi sebenarnya yang fokus pada saat terjadinya perang itu ini fokusnya di Teheran ya Mbak ya? Bukan di Qom ya. Jadi tidak merasakan gitu. Oke, ya. Iya, di Qom kami tidak merasakan serangan sama sekali. Mungkin ada beberapa kabar, tapi saya pernah bertanya kepada teman saya yang tinggal di bagian Qom yang lain, katanya tidak mendapatkan serangan. Yang ada itu hanya di sekitaran pinggiran Qom mungkin ya, bukan di kota Qomnya sendiri. Siap, baik terima kasih. Izin Mbak Halimah, kita bergeser ke Mas Heri terlebih dahulu ya. Halo Mas Heri. Halo, ya Mas. Oke, Mas Heri sendiri tinggal di Iran waktu itu sudah berapa lama waktu itu? Ada 16 tahun mungkin Mas. Oh, 16 lama tahun. sekali. Berarti di sana itu mulai kerja selama 16 tahun atau dari kuliah atau gimana Mas Heri? Ya dari kuliah Mbak terus bekerja di sana. Oke, nah yang membuat Mas Heri waktu itu ya kita flashback ke belakang memutuskan untuk belajar di Iran dan kemudian menetap di sana selama 16 tahun itu apa kira-kira? Memilih Iran menjadi tempat studi. Iya, karena di Iran ini adalah negara unik ya Mas ya, dia mandiri, dia memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan kebanyakan negara lain, dia demokrasi religius, itu hampir tidak ada di dunia selain di Iran dan itu menjadi daya tarik dia sendiri. Dan saya juga waktu kuliah di Indonesia mengambil jurusan ekonomi dan tertarik dengan ekonomi Islam yang menjadi bidang studi di Iran begitu, sehingga saya memutuskan untuk belajar di sana. Nah, ini yang mungkin menjadi kebalikan ya. Kalau Mbak Halimah 2 bulan dan tetap memilih untuk tetap di sana, lah justru Mas Heri ini sudah 16 tahun
tapi justru memilih untuk Balik. meninggalkan Teheran atau meninggalkan Iran. Apa yang menjadi alasan dari Mas Heri? Iya, lebihnya saya kepada masalah keluarga ya Mas ya, istri dan anak, karena kita tinggal di Tehran yang menjadi target utama serangan Israel, tidak seperti di Qum atau kota-kota lain. Tehran itu hampir setiap malam itu terdengar suara-suara ledakan seperti itu, walaupun memang kalau kita keluar kita tidak menyaksikan bekas-bekas rudal di jalanan gitu, tidak ada, hanya suara-suara ledakan itu terdengar cukup keras setiap malam begitu. Dan keluarga kami ya, istri anak itu Jadi merasa was-was terganggu takut ya, dan jadi akhirnya memilih pulang gitu ya Mas ya. dan saya mengkhawatirkan efek trauma seperti itu bagi mereka. Mas Heri, kan 16 tahun nih berada di Iran ya Mas Heri ya. Pasti Mas Heri tahu betul begitu pada saat sebelum perang kemarin Iran Israel dan juga sesudah, apa yang paling berdampak besar yang paling dirasakan Mas? Misalnya bangunan banyak yang runtuh atau banyak yang trauma atau seperti apa Mas Heri? Bangunan tidak banyak yang runtuh, Mas, tidak seperti yang dibayangkan. Hanya beberapa titik saja yang kemudian bisa kita lihat dampak dari rudal Israel, seperti misalnya di perumahan dosen ilmuwan nuklir itu terlihat, tapi itu juga tidak runtuh, hanya sebagian saja. Kemudian kantor media nasional Iran yang terkena juga, yang sempat viral itu di media, yang ketika siaran dibom itu juga lantai 4 saja. Itu yang kita lihat. Terus depot bahan bakar di dekat kami tinggal, mungkin sekitar 7 kilo, 10 kilo gitu, itu juga terlihat. Sisanya kita tidak melihat gedung-gedung rusak apa seperti itu, tidak. Yang kita saksikan lebih jelas adalah kelengangan jalan begitu. Kemudian toko-toko yang sebagian tutup karena memang mereka memilih tutup karena warga sebagian sudah pindah ke kota lain untuk sementara begitu. Oke, berarti pada saat kemarin mengalami perang selama 12 hari ya, Mas Har, waktu itu susah nggak untuk makan, untuk keluar, atau memilih untuk di dalam rumah saja, karena itu tadi kan di Teheran mencekam sekali suasananya kala itu? Tidak mencekam sekali sih Mbak, kami nggak kesulitan juga mendapatkan makanan. Warung-warung masih buka di hari pertama, kedua hingga sampai pertengahan mungkin itu tetap buka, dan kami dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari tidak mengalami kesulitan begitu. Apalagi yang penyedia jasa online itu banyak yang menawarkan untuk mengantarkan sampai ke rumah. Oke, nah nanti kita akan berbincang lagi ya, Mas Akbar ya, bersama dengan warga negara kita yang masih memilih untuk tetap berada di Iran dan juga di Indonesia yang akhirnya pulang. Lebih lengkapnya nanti kita akan kembali lagi di Sapa Indonesia Malam akhir pekan. Saudara, sisi lain bertahan di zona perang ternyata tidak hanya dialami oleh warga, tapi juga jurnalis yang meliput di tengah perang. Seperti apa sebenarnya pada saat jurnalis ini meliput di tengah konflik begitu ya? Kita akan membahas bersama dengan ex-jurnalis harian Kompas yang pernah meliput perang bersama Mustafa Abdul Rahman. Selamat malam Pak Mustafa. Ya. Dan juga ini kita punya warga negara Indonesia yang sudah tiba. Kalau tadi ada by Zoom, sekarang kita kehadiran langsung Mas Fakih ya. Mas Taki. Iya Mas Taki, yang alhamdulillah sudah nyampe hari Kamis. Hari Kamis sudah nyampe di sini. Oke, sebelumnya Pak Mustafa. Ya. Pak Mustafa berapa tahun dulu menjadi seorang wartawan? Saya sekitar 30 tahun. 30 tahun mulai tahun 91 sampai 2022. Oh, 2022. Nah, pengalaman meliput perang apa saja yang pernah dialami oleh Pak Mustafa? Nah, ini karena isu yang paling hot. Ya. Ini adalah isu Iran. Maka saya ingin menyampaikan ketika saya 2 kali melakukan tugas jurnalistik di Iran. Yang pertama yaitu pada tahun 2009. Sudah lama ya, sudah 16 tahun yang lalu ini. Ya. Meliput pemilu Iran saat itu yang dimenangkan oleh Ahmadinejad. Kemudian yang kedua berkunjung lagi ke Iran, tugas jurnalistik juga, meliput pemilu juga pada tahun 2013 yang dimenangkan oleh Hasan Rohani. Ya. Yang pertama ini agak menarik.
karena pada pemilu tahun 2009 yang dimenangkan oleh Ahmadinejad yang itu adalah kandidat dari kubu konservatif dan lawannya saat itu adalah Sir Hussein Musawi dari kubu reformis, kubu moderat. Nah, pada awal-awal pengumuman pemilu itu kan seperti di sini, jadi perhitungan itu dari provinsi ke provinsi. Ya. Ketika awal-awal itu Mir Hussein Musawi yang dari kubu moderat ini selalu menang. Wah, pendukungnya saat itu bersorak-sorai ya, sampai turun ke jalan. Tapi tiba-tiba di akhir disalib oleh Ahmadinejad ini suaranya. Ibaratnya pendatang baru menyalip gitu ya? Bukan pendatang baru? Bukan pendatang baru, sudah incumbent sebetulnya. Oh, incumbent juga. Yang Ahmadinejad kan. Yang pendatang baru ini yang Hussein Musawi, yang dari kubu moderat. Nah, ketika pengumuman hasil pemilu, awal-awalnya masih dimenangkan oleh Hussein Musawi. Nah, sehingga dari kubu reformis itu bersorak-sorai ya, sampai turun ke jalan. Tapi tiba-tiba pada penghitungan suara terakhir, Ahmadinejad ini menyalip ke Hussein Musawi. Sehingga hasil finalnya dimenangkan oleh Ahmadinejad. Kontan pada waktu itu terjadi kerusuhan kota Teheran itu. Dan saya sebagai saksi pada waktu kerusuhan, melempar batu, nyerang toko-toko, bakar ban gitu kan, rusak Teheran itu. Sehingga aparat keamanan turun di jalan, tapi tidak beberapa lama bisa diatasi. Nah, baik, nanti kita akan lanjutkan ngobrol mengenai bagaimana situasi pada saat itu ya. Pada saat itu istilah dan juga bagaimana sih sebenarnya dinamika politik dalam negeri di Iran sendiri dan juga. Nanti akan kita ngobrol ya. Nanti masih panjang. Dan juga dalam geopolitik posisi Iran itu bagaimana. Kita akan lebih ngobrol, tapi kita lanjut terlebih dahulu ke Mas Heri. Masih bersama kami. Nah, Mas Heri mungkin bisa diceritakan perjalanan ini Mas, hingga akhirnya Mas sampai di tanah air. Serunya atau istilahnya bukan serunya ya. Seru kendalanya, bagaimana perjuangannya Mas hingga sampai alhamdulillah di tanah air kembali. Silakan. Iya, pada hari Jumat lalu, minggu lalu, kita berangkat dari Teheran bersama-sama dengan rombongan yang lain. Sekitar 4 bis kita berangkat menuju pos perbatasan Astara di perbatasan Iran Azerbaijan. Di situ sepanjang perjalanan tidak ada hambatan apapun dan kita sampai di pos perbatasan. Di situ mengantri agak lama karena memang ada rombongan lain dari negara lain yang berusaha keluar dari Iran juga. Nah, setelah beberapa jam akhirnya kita bisa masuk ke Baku, Azerbaijan, kemudian disambut oleh Duta Besar Indonesia untuk Iran yang saat itu menyambut kami di Baku, lalu kita dibawa dari perbatasan ke kota Baku dan tinggal di salah satu hotel di kota tersebut. Selama 2 malam kami menginap di sana, kemudian menanti untuk mendapatkan tiket menuju Indonesia yang awalnya harus bertransit dulu di Doha begitu. Sebagian transit di Doha, sebagian transit di Turki dan sebagian di negara lain begitu. Dan saya kebagian gelombang pertama, kloter pertama, saya harus transit di Doha sebelum ke Indonesia. Pada saat kita terbang menuju Doha dari Baku, di tengah perjalanan sebelum sampai ke Doha, pilot pesawat mengumumkan bahwa bandara Doha ditutup karena Iran melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat. Sehingga saat itu kami terpaksa mendarat darurat di Bandara Jeddah. Dan kita menunggu selama 7 jam di Bandara Jeddah, menunggu bandara buka kembali dan akhirnya bisa menuju ke Doha. Artinya perjuangan sekali ya Mas ya untuk sampai ke Indonesia ya Mas ya? Betul Mbak, ya. Kalau ya itu tadi ceritanya Mas Heri. Tapi saya mau kembali lagi ke Mbak Halimatus. Mbak Halimatus, kalau sekarang kan keadaannya ya sudah lebih tenang ya Mbak ya. Bisa dikatakan seperti itu. Nah sekarang berarti artinya aktivitas dari warga sendiri sudah bisa beraktivitas normal kah? Nah, kalau itu sudah normal. Di Teheran juga katanya sudah normal. Tadi teman saya barusan berangkat dari Qum ke Teheran. Mereka sudah berkali-kali ke asrama mengambil barang yang dibutuhkan dan memang katanya udah mulai normal.
Oh, kalau bandara sendiri, bandara kan kemarin sempat ditutup ya, bandara Iran. Kalau sekarang sudah dibuka? Saya masih kurang tahu informasinya, cuma kata teman saya tadi sepertinya belum dibuka. Oke. Nah, halo? Masih dengar Mbak ya? Halo? Nah Mbak, Ya, kalau obrolan-obrolan masyarakat lokal sendiri akhir-akhir ini apakah masih tetap membahas mengenai perang atau sudah tidak terlalu khawatir lagi tentang perang? Ya. Masyarakat di sini sepertinya sudah udah merayakan kemenangan ya. Mereka merayakan kemenangan Iran atas Israel. Sesudah itu mereka fokus untuk hidup selanjutnya. Sekarang itu kebetulan ada peringatan Muharram, mereka sibuk mengadakan acara peringatan. Terus mereka juga udah seperti untuk orang-orang yang udah terkena serangan itu, mereka mendaftarkan diri kepada pemerintah untuk dilakukan perbaikan rumahnya seperti itu atau pembangunan kembali. Jadi bisa dikatakan mereka udah move on gitu, Mbak. Oke. Nah, tapi situasi di sana kan boleh dibilang belum stabil juga ya. Tiba-tiba muncul lagi konfrontasi, muncul lagi statement yang akhirnya membuat bergejolak lagi. Nah, dari Kemenlu sendiri ada statement kalau misalkan nanti terjadi gejolak lagi dan mungkin terjadi istilahnya perang lagi, Kemenlu sendiri mengatakan tidak untuk akan membatasi untuk akomodir warga yang ada di sana untuk kembali ke Indonesia. Nah, apabila situasi itu terjadi, Mbak Halimah sendiri sikapnya akan memilih tetap untuk stay di sana atau untuk berpikir lagi untuk kembali ke Indonesia? Saya akan bermusyawarah dengan keluarga dulu, karena saya masih di bawah tanggungan keluarga. Jika keluarga masih mengizinkan saya stay di Iran, tinggal di Iran, dan memang situasi masih terkendali, aman, saya akan tetap di sini. Tetapi jika memang ada kesempatan evakuasi dan kondisi memang tidak memungkinkan dan harus pulang, dan keluarga juga mendesak, saya akan pulang. Oke. Kalau dari Mas Taki sendiri, berapa lama sih Mas di Iran? Saya baru 5 bulan, Mbak. Baru 5 bulan. 5 bulan. Baru 5 bulan, baru sebentar ya. Tadi kan Mas Hari jauh lebih lama. 12 tahun, 12 Mbak. tahun. Halimah juga baru 2 bulan. Iya, baru 2 bulan. 5 bulan. Nah, berarti Mas Taki sendiri mengalami bulan-bulan terakhir sebelum terjadinya perang sendiri. Mungkin bisa diceritakan situasinya pada saat itu dan mungkin obrolan-obrolan di masyarakat lokal pada saat itu. Ya, awalnya ketika Jumat pagi ya serangan itu. Ya, kami sedang melaksanakan sholat subuh. Oke. Nah, lalu setelah itu kami beranjak untuk istirahat kembali. Iya. Lalu ada suara dentuman seperti itu, Pak. Nah, awalnya kami mengira itu adalah suara ini, suara pintu yang dibanting dari. Dari sekitar aja pintu seperti itu, oke. Iya. Ternyata? Nah, ternyata setelah saya lihat grup WNI, pada nanya ada yang dengar suara barusan tidak? Gitu. Ya. Nah, ternyata itu adalah suara ledakan. Oke. Mas Taki sendiri di Teheran ya? Di Teheran, Pak. Oke. Kalau udah di Teheran, nyampe di sekarang di Indonesia kan tadi katanya sudah mulai normal kembali gitu ya. Pengen balik ke sana lagi? Iya, jika keadaan sudah mulai membaik, orang tua saya mengizinkan untuk balik lagi. Oh, kalau Masnya di sana mahasiswa berarti atau? Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Tapi kalau pihak kampus sendiri sudah mencoba untuk menghubungi, misalnya, kampus sudah buka, boleh lagi berkegiatan? Iya, boleh. Sudah ditelepon? Sudah dikonfirmasi awalnya untuk para mahasiswa yang akan pulang ke negara masing-masing akan disediakan kelas online. Nah, tapi kemungkinan 2 bulan ke depan jika keadaan sudah membaik kami diizinkan untuk kembali masuk. Oh, masih nunggu lagi ya Mas Akbar ya? Masih nunggu lagi. Nah, kita ke Pak Mustafa yang ya istilahnya berpengalaman lah dalam situasi konflik perang seperti ini. Nah, apa yang bisa disampaikan atau bisa saran yang bisa diberikan dari Pak Mustafa untuk istilahnya warga, khususnya warga negara Indonesia yang ada di situasi perang seperti ini, Pak? Ya, bagi WNI yang berada di daerah konflik seperti Iran ini, ya memang harus hati-hati, harus waspada, harus antisipasi kalau setiap saat perang terjadi. Tidak hanya
perang dengan negara lain ya, tapi situasi di dalam negeri sendiri. Di Iran kan peta politik di Iran itu kan terbelah antara kubu moderat sama kubu radikal, kubu Sampai garis keras. Sampai sekarang. Dan itu kan terpatri sejak tahun 90-an. Ya seperti saya ceritakan tadi, pemilu di Iran itu sering keras. Karena benturan pertarungan antara kubu moderat dan kubu radikal tersebut. Sampai pada situasi perang tersebut tadi kemarin itu ya. Pejabat Iran ketika memberi statement ketika perang kemarin itu terlihat juga terbelah. Maksudnya pada saat perang Iran Israel di internalnya sendiri juga terbelah. Jadi ada yang memberi statement moderat, yaitu yang disampaikan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan kemudian Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ini selalu memberi statement positif, memberi harapan. Ketika berkecamuk perang, sebelum Amerika ikut campur ya, dan bahkan para analis, para pengamat memprediksi ini bisa perang dunia ketiga ini. Di saat genting-gentingnya itu Presiden Iran itu kan perang meletus pada tanggal 13. Tanggal 15 atau tanggal 16. Presiden Iran itu tiba-tiba menelpon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dan dalam pembicaraan lewat tersebut Presiden Iran meminta supaya Turki bisa menjadi mediator. Pertama. Yang kedua, Presiden Iran menyampaikan pada Presiden Turki bahwa Iran siap menghentikan perang asalkan Israel menghentikan perang juga. Ini sebelum Donald Trump tiba-tiba menyerukan kesenjahteraan, ini belum. Nah, jadi ada statement memberi harapan. Nah ini yang kalau kita melihat atau dalam konteks peta politik Iran, Presiden Iran itu mempresentasikan kubu moderat. Adapun kubu radikalnya itu adalah pemimpin spiritual Ali Khamenei yang selalu memberi statement keras kan. Nah, ini kan berkaitan Pak Mustafa sangat paham nih ya, karena 16 tahun istilahnya pernah 2 kali meliput perang di Iran. Nah, saran mungkin yang bisa diberikan oleh Pak Mustafa untuk teman-teman kawan-kawan kita yang masih ada di Iran ya, membaca situasi sekarang ini, stay atau balik dulu gitu. Balik dulu seperti itu. Sebagai orang yang sangat paham mengenai peta di internal politik di Iran. Mungkin yang sudah terlanjur evakuasi ke sini, yang sudah di Indonesia seperti Mas Taki ini, lebih baik menunggu dulu. Tidak perlu buru-buru kembali ke Teheran. Sambil terus melakukan komunikasi dengan Teheran, melihat atau memantau perkembangan di sana. Tidak hanya dengan Israel, tapi di dalam negeri gimana? Karena di dalam negeri itu agen Mossad itu berkeliaran di sana itu. Bisa aja dia meledakkan bom, menerbangkan nirawa, itu bisa ditanyakan. Jadi agen-agen Mossad itu sana cukup kuat. Nah, tapi kalau buat yang WNI yang masih di sana, yang seperti tadi Mbak Halimah juga. Nah, menunggu sekarang tentu harus koordinasi dengan KBRI ya, KBRI Teheran itu paling penting itu. Dimanapun WNI di luar negeri harus koordinasi dengan KBRI setempat. Nah, dia pasti harus minta saran KBRI karena KBRI yang lebih tahu. Kalau KBRI itu adalah menyarankan supaya stay di sana, ya udah stay. Tapi kalau dianjurkan evakuasi, ya ikut aja. Bukan dari pemerintah. Instruksi yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab. Dan biasanya segala sesuatunya yang ngatur itu adalah KBRI. Dimanapun di luar negeri. Tidak hanya di Iran, dimanapun. Pak Mustafa, terima kasih untuk luar biasa ya. Maksudnya harusnya tidak hanya beberapa menit ya Mas Akbar ya. Kayak kita lagi didongengin ya. Terima kasih juga Mas Taki. Kemudian juga di sambungan Zoom ini ada tadi Mas Hari dan juga Mbak Halimah. Terima kasih Mbak, Mas, semuanya sampai jumpa. Boleh saya tanggapi Mbak, bisa masukkan sedikit? Boleh sedikit aja Mas. Oh iya, itu mohon maaf nih ke Pak Mustafa, saya pikir masalah bahwa dua kubu reformis dan konservatif itu memang ada, tapi tidak selalu berujung dengan kekerasan. Dan kedua memang jika dikatakan bahwa satu kubu itu lebih moderat, satu radikal, sebetulnya ini dua kebijakan yang satu. Satu memakai diplomasi, ketika gagal kemudian menggunakan sikap yang lebih tegas begitu. Dan agen-agen Mossad terakhir kali itu 700 orang berhasil
diamankan oleh aparat keamanan Iran sendiri begitu, Mbak. Oke, jadi situasi memang lebih kondusif seperti itu. Dan selama ini dari KBRI sangat responsif dengan keadaan ini kan? Iya, Oke, dan terima tetap kasih. harus berjaga-jaga ya begitu ya tetap. Oke, saudara tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Kami masih punya informasi lainnya untuk Anda simak. Tetap bersama kami.